Dan saya Irma di podcast Tanpa Podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Iya. Lagi di mana, Pet? Di hotel. Demi masa depan penuh pengharapan ini Usi. Iya, mantap ya. Usi juga di mana itu? Ya, lagi halu di tempat yang sama dengan Dika ya. Biar sama ya. Harusnya kita sebelah-sebelahan nih tempat tidurnya nih harusnya. Iya ya, semoga ya someday ya. Iya, someday. Mengenang masa-masa dulu. Semoga ya, tolong siapapun yang punya kewenangan, satu waktu saya dan Kak Irma bolehlah satu ngumpul. Siapa tahu ya, siapa tahu ada yang dengerin. Pesan-pesannya ya. Iya. Nah, jadi kita mau melanjutkan percakapan kita di episode yang terbaru lagi saat ini. Yang episode keberapa sudah nih ya? 28. Oh, baru 20 ya? Udah 200 berapa gitu loh. Bikin sampai 28 ini penuh perjuangan ya Ibu. Aduh. Nah, gimana tuh Bu Pendeta? Supaya bisa sampai 28 episode ini. Boleh bagi tips-tipsnya Bu? Ya, sebenarnya dia konsisten aja ya. Konsisten aja untuk terus berkreasi melalui podcast Tanpa Podium ya. Tidak menjadikan ini sebagai beban pastinya. Ini menjadi sarana lain yang kita miliki untuk kita bercakap-cakap tentang banyak hal. Tentang kehidupan, tentang pelayanan, dan masih banyak lagi. Bagaimana caranya Pet kita bikin podcast? Gampang. Hubungi editor kami, follow IG podcast Tanpa Podium, lalu DM aja sudah ya. Enggak lah. Ceritain dong Pet, bagaimana coba? Paling Pet bisa. Lempar terus. Iya. Kami hanya mau berbagi tips cara bikin podcast aja ya. Ya. Kalau bukan bagaimana cara membuat podcast, episode tema, bukan itu, tapi bagaimana sampai podcast itu bisa didengarkan teman-teman saat ini. Kita pakai wadah Spotify, bisa juga Anchor, tapi caranya ya download aja www.anchor.fm. Lalu bener ya? Betul. Lalu ya itu aplikasi yang multifungsi ya. Kita bisa rekam di situ juga, kita bisa ngedit di situ juga, lalu kita upload, lalu kita bisa share ke berbagai macam platform termasuk Spotify ya, secara khusus Spotify yang podcast Tanpa Podium gunakan selama ini. Udah ya? Mantap. Bikinlah sudah. Ya, gratis kok, gratis kan ya. Oh iya, benar. Gratis. Free. Gitu. Jadi ya tinggal modal inilah, kuota lah, wifi lah gitu ya, lalu bikin podcastnya. Oke. Kita ngobrol. Ini minggu Advent yang kedua ya gitu ya. Kalau kemarin minggu Advent pertama kita bicara soal menanti. Nah, minggu Advent yang kedua masih dalam masa-masa penantian akan kedatangan Kristus kembali. Advent itu kan mengingatkan kita Kristus sudah pernah datang, Kristus sedang datang, dan dia akan datang kembali kan gitu ya. Betul. Menarik ya. Menarik. kita berdua ini suka puji-puji ini sendiri ya. Sebelum kalian bilang ini menarik, kami duluan yang bilang ini menarik. Apa percaya dirinya kami. Masalahnya di minggu-minggu Advent ini kita juga mendapatkan sesuatu yang menarik, Pet. Menurutku apa tuh? Karena tentunya sudah beredar di jalur komunikasi kita semua ya, entah di WA atau di mana-mana, bahwa sudah beredar surat dari Menteri Agama gitu ya, terkait himbauan pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal. Hari gini perayaan Natal. Berarti batal dong Natalnya. Aduh, gimana ya? Aku nggak bentuk panitia Natal sih di jemaatku. Ya, lagian pandemi kan kita menghargai kehidupan juga ya, sehingga ada banyak cara untuk kita berkreasi di ruang-ruang virtual misalnya.
tanpa mengumpulkan orang, atau mungkin kalau mau onsite tapi dengan berbagai macam hal yang harus dipersiapkan, termasuk protokol kesehatan yang harus dipatuhi gitu. Tapi emang Natal itu harus ada perayaan khusus atau bagaimana sih menurut Usi? Kalau menurutku ya, perayaan ya. Sebenarnya begini, orang harus tahu dulu mengapa dia merayakan gitu kan. Dan apa hal penting sehingga itu membuat orang merayakan gitu ya. Karena jangan sampai itu hanya rutinitas ya sudah memang setiap tahunnya pasti ada begitu gitu ya, atau itu hanya sekedar euforia aja untuk orang kemudian menikmati bulan Desember itu sebagai masa untuk mendekor rumah, saatnya merenovasi rumah, saatnya anak-anak aji mumpung untuk punya baju baru, beli sepatu baru dan lain sebagainya. Karena bagiku sendiri, untuk kita betul-betul merayakan sesuatu itu harus lebih punya makna, pasti ya, itu harus punya makna. Yang makna yang utama bagiku adalah bahwa Natal itu harus membaharui diri gitu. Jadi ketika memutuskan untuk merayakan Natal, kira-kira itu membaharui diri nggak ya? Atau ya itu lagi, ya hanya sekedar merayakan gitu. Makanya kadang-kadang kayaknya sulit ya untuk kemudian kita mengatakan tahun ini kita nggak usah merayakan Natal gitu ya, cukup ibadah Natal saja. Apalagi dan memang ini kita dalam masa pandemi, pastinya orang akan sudah mulai berupaya, dan aku sudah banyak melihat bahwa orang sangat-sangat berupaya ya untuk tetap merayakan Natal sekalipun di masa pandemi dan lewat berbagai media apapun yang dipakai begitu. Sementara kalau aku pribadi, aku sedang merayakan masa-masa penantian ini, masa-masa Advent ini. Dan masa Advent ini untuk seorang Irma itu nggak gampang karena di masa Advent ini, masa di mana juga aku berhadapan dengan situasi yang mendampingi anak ujian gitu ya. Jadi memang memikirkan tentang perayaan, apalagi di situasi pandemi ini, itu memang harus sesuatu yang memang kita harus pahami dulu kenapa kita mesti merayakan. Begitu. Bukankah ibadah itu sebuah perayaan ya? Sehingga sebenarnya bicara soal, kalau menurutku ya, perayaan-perayaan Natal yang kita lakukan selama ini sebenarnya bagian dari apa ya? Ya sudah terjadi sekularisasi gitu. Ya. Natal menjadi satu-satunya perayaan agama Kristen yang tergerus oleh sekularisasi ya gitu lah kira-kira ya. Karena menarik, aku potong sedikit. Itu menarik tuh Dika bilang Natal sekuler gitu. Aku jadi ingat waktu itu Pak Rasid pernah bawa pembinaan gitu ya. Dan dia mengatakan ada istilahnya Natal sosial gitu. Natal sosial, Natal sekuler ya. Yang penting ketemu kerukunan, ini makan, tuker kado. Menarik juga. Dan ya itu tadi yang Diko bilang bahwa sudah tergerus. Terus? Iya, karena fokus kita perayaan itu. Makanya orang selalu ibadah dan perayaan supaya kemudian habis ibadah ada perayaan Natal. Ibadah harus singkat-singkat supaya perayaannya panjang. Ibadah khusyuk, khotbah pendeta jangan panjang-panjang, tapi perayaannya bisa berjam-jam. Nanti kadang-kadang dance yang lagu-lagu yang kadang-kadang nggak ini ya. Jingle Bells jadi kayak sebuah lagu Natal, bukan oh datanglah Immanuel, tebus umatmu, atau apakah lagu-lagu yang memang sangat ini ya, sangat mengandung pesan Natal itu sendiri terkait dengan kedatangan Kristus yang ia mau mengambil rupa manusia dan seterusnya. Aku nggak bilang bahwa pendeta-pendeta tidak menyampaikan pesan Natal dengan apik ya. Justru banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan dengan baik, tapi kemudian apa ya, ini yang orang bilang blessing in disguise kali ya, tapi aku nggak mau pakai itu untuk masa pandemi ini. Cuman pandemi ini akhirnya memaksa kita untuk ya udah ibadah aja.
bukankah memang harus cuman tanggal 24, 25 gitu. Itu juga perayaan, itulah Ya. perayaan Natal yang sesungguhnya. Bukankah lebih penting khotbahnya, bukan kado Natalnya, bukankah lebih penting pembaharuan diri yang tadi Usi bilang dibandingkan baju barunya, Ya. bukankah lebih penting pesan Natalnya dibandingkan pesta Natalnya, misalnya gitu. Sadis. Betul Kita ya. bahas minggu depan lah itu ya. Iya, Pesan iya, dan iya, iya. pesta lah ya. Iya, Ya kan iya. hal-hal yang kayak Yes, gitu betul, betul. yang pada Kalau- akhirnya Betul. Kalau bisa pesan Natalnya dipotong-potong aja. iya. Iya toh? Sambutan jangan panjang-panjang gitu ya, atau nggak usah sambutan itu. Aduh. Dan yang lucunya kan gitu, ibadah dan perayaan loh. Ya. Ibadah itu ya perayaan. Perayaan. Ya. Sebuah bentuk perayaan syukur atas penyertaan Tuhan, kehadirannya bagi kita. Makanya sebenarnya Adventus ini menjadi momen yang aku kalau dengar tadi tuh aku sempat lihat Pendeta Jimmy Setiawan ya dari Wow Ministry tuh. Dia bilang Advent ini jadi vaksin sebenarnya Oke. untuk sekularisasi Natal. Dan memang benar gitu. Advent ini kan Sepakat. membuat kemudian kita lebih bersabar, tidak terburu-buru. Tidak semua gereja memang yang memaknai Advent ya, masa-masa Advent. Mereka yang menggunakan seperti misalnya GPIB yang menggunakan, mereka GPIB kesannya kayak aku bukan bagian dari GPIB. Maksudnya kita di GPIB yang pakai kalender gerejawi, gerejawi. kita memaknai ini kan sebenarnya bagian dari oh iya belum nih Natal. Ya. Meskipun kadang-kadang seringkali gitu ya, habis Sabtu dia perayaan Natal, Minggu dia nyanyi Advent. 2 lilin kita nyalakan, 3 lilin kita nyalakan. Iya. Hari Natal sudah dekat, padahal kemarin baru nyanyi We Wish You a Merry Christmas and Happy New Year. Gitu-gitu. Itu kan kadang-kadang karena habit, karena kita sudah terbiasa dengan budaya-budaya yang kemudian pada akhirnya Natal identik dengan apa sih kalau bukan diskon besar-besaran? Yes. Sale gitu. Holiday tapi bukan ya. saleh ya. Tapi nggak holy banget jadinya. Lebih ke, aduh harus punya pohon Natal nih. Kalau nggak ada pohon Natal yang cemara model begini begitu nggak bisa Natal, nggak sah. Kayak sekarang. Akhirnya orang mau bingung mau pakai baju baru, mau siapa mau lihat. Mau beli baju baru. Paling sebentar deh, ini cuman bagian atas doang. Yang penting kan upload, posting di medsos gitu itu dia. Aduh nanti kira-kira aku posting gak ya? Ini ya, bukan melarang. Nggak apa-apa bahwa kita kalau memang mampu untuk beli, kalau memang mampu mau bikin ungkapan syukur bersama dengan keluarga, tapi jangan lupa bahwa pesan Natal sesungguhnya ada pada Kristus itu sendiri. Yang kita ingat rayakan kelahirannya ya kelahiran Kristus, sehingga kehadirannya harus nyata dalam kehidupan kita, bukan sebaliknya gitu. Segala sesuatu menggantikan gitu ya, Santa Claus menggantikan pemberian Kristus yang lebih utama yaitu dirinya gitu. Aku nggak bilang Sinterklas, kalau di Ambon kan Sinterklas ya, itu baik karena aku dididik juga untuk kemudian ada banyak hal-hal yang harus dibaharui, nanti dikasih kado tapi ada peringatan. Gitu. Tapi kan bukan itu yang utama. Gitu. Betul. Gitu sih Usi. Maksudnya jadi menurutku kalau pertanyaannya batal Natal, enggak kok, kita tetap Natal. Dan memang seharusnya Natal lebih sederhana seperti ini. Dan akhirnya kita nggak, mudah-mudahan ya, jangan sampai kemudian karena ruang virtual nanti makin banyak nih Natalnya. Natal alumni ini, alumni itu, karena ada Zoom akhirnya repot sendiri lagi. Kemarin sudah pakai baju ini di alumni ini. Aduh. Ngatur dress code juga ternyata ya. Itu dia. Betul. Aku mungkin tertarik dengan tadi juga yang Pet bilang bahwa sebenarnya ketika kita sedang merayakan Advent ataupun nanti kita menyambut Natal gitu ya, di masa pandemi ini memang sebenarnya ini harus menjadi vaksin buat diri kita gitu ya. Karena kondisi dunia sekarang ini udah nggak bisa ditebak. Orang mungkin sudah beraktivitas seperti layaknya tidak ada pandemi begitu ya.
Tapi di satu sisi orang lain juga harus melihat grafik yang bukannya menurun malah makin meningkat begitu ya. Ya. Jadi sebenarnya bagaimana sebenarnya kita melihat di masa Advent ini ataupun Natal ini kita melihat juga kehadiran sesama begitu ya. Benar. Dan mulai dari dalam keluarga deh, sudahkah kita menjaga diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di luar sana gitu ya, supaya harapanku, aku nggak bisa membayangkan, tapi harapanku pada saat kita nanti memasuki masa raya Natal, ya semua dalam keadaan yang sehat ya Pet. Maksudnya, Amin. semua dalam keadaan yang sehat. Di antara seluruh aktivitas yang memang seringkali aktivitas di luar rumah itu yang tidak terelakkan begitu ya. Aktivitas cuma tidak terelakkan, harapannya itu. Dan memang bagiku juga salah satu kita untuk bisa membaharui diri, membaharui hidup ya, salah satunya lewat protokol kesehatan itu juga ya. Masa itu menjadi sarana. Nah karena itu teman-teman, mari kita maknai Natal ini, menyambut Natal ini dengan pemahaman bahwa aku harus betul-betul menjadi pribadi yang membaharui diri. Karena Kristus datang ke dunia ini kan untuk membaharui kehidupan kita gitu ya, menjadikan kehidupan kita itu lebih baik, lebih berarti, dan tentu saja bukan berarti buat diri sendiri saja tapi banyak orang. Nah di sini kita juga bisa melihat bahwa maupun itu kita Natal nantinya di rumah aja, yaitu tadi nggak ada yang membatalkan Natal itu gitu ya. Di rumah aja bersama dengan keluarga, mungkin yang tadinya biasanya sibuk pelayanan, yang anaknya udah pemandu lagu di pagi, mamanya tugas di sore. Bagus kalau terbangun tengah malam atau masih ada ibadah keluarga di rumah yang dibikin gitu ya. Kadang-kadang karena mungkin sudah so capek, so mau masak, akhirnya lewat. Jadi tidak ada kata batal untuk Natal gitu. Yang ada adalah pada saat ini Natal mengajak kita untuk memperkuat diri kita dan sesama kita dalam iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus, menjaga diri dan kesehatan dengan baik, dan juga menjalani kehidupan yang sesungguhnya yang telah diselamatkan oleh Kristus. Gitu. Dan apa ya, mungkin momentum ini membuka kita juga memberi kesempatan bagi kita untuk kemudian berkreasi. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Aku cuma mau bilang gini Usi di akhir. Kalau teman-teman panitia, teman-teman yang saat ini jadi panitia, atau kemudian pendeta-pendeta yang juga sedang merancangkan, ini semua lagi stres nih, bingung apa ya, bikin apa ya. Kalau soal bagi-bagi konsumsi itu hal berikutnya gitu. Itu bukan yang paling utama sebenarnya dari seluruh perayaan-perayaan Natal. Apa ya yang mau disampaikan, apa yang kemudian berbeda, tapi sebenarnya jadi biasa-biasa aja juga nggak apa-apa gitu. Semampunya kita aja. Sambil kemudian kita berhikmat. Aku kemarin di sebuah daerah, antah berantah juga. Itu orang bagi-bagi makanan dan akhirnya mau menimbulkan kerumunan. Kok kerumunan sih? Kerumunan gitu loh. Itu kan nggak bijak juga gitu. Itu bukan sesuatu hal yang kemudian pada akhirnya mendatangkan manfaat, takutnya justru mendatangkan hal-hal yang merugikan kita semua juga. Maksudnya mari, Natal nggak batal kok, dia tetap ada. Kita tetap ingat bersama bahwa Kristus ada, Kristus hadir, bahkan ia tidak membatalkan cinta kasihnya bagi kita sekalipun pandemi ini mungkin belum berlalu gitu, tapi mari menanti dalam kesabaran karena Tuhan juga sedang menanti-nantikan waktu yang tepat untuk menganugerahkan hal yang terbaik bagi kita. Sebenarnya kalau pinjam Yesaya 30 ayat 18 yang kita baca tadi gitu. Mantap. Dia juga nantikan kok momentum yang tepat ya kan itu. Jadi ya dia juga sedang menantikan kita untuk ada dalam pertobatan yang sesungguhnya. Ini menjadi momen kita untuk membaharui diri, lalu mengintrospeksi diri dan seterusnya. Jadi gitu ya teman-teman.
tetap sukacita aja. Iya. Natal itu nggak perlu hal-hal Iya. yang wah. Itu Iya. akibat dari sekularisasi, akibat dari kapitalisme itu bikin orang harus beli ini, beli itu, menguntungkan Iya. pemilik modal besar aja itu. Ya. Nggak usah. Masih bisa hidup, masih bisa lihat anggota keluarga dalam keadaan yang sehat. Itu sudah Natal yang luar biasa ya. Tadi aduh betul banget tuh, dan aku juga jadi tambah semangat ya. Pandemi ini tidak pernah membatalkan kasih Tuhan. Yep. Pandemi ini, pergumulan ini tidak pernah mengurangi berkat pemeliharaan Tuhan gitu. Yang penting kita sungguh-sungguh memaknai masa Advent ataupun nanti Natal dengan sangat baik. Yang tentunya kiblatnya ya kepada Kristus yang menjadi manusia itu. Bagi kita semua. Amin. Jadi nggak batal Natal. Mari menghayati Advent supaya kemudian ketika masuk Natal, kita masuk Natal dengan sukacita karena kita menghayati tiap momen ini. Kalau teman-teman ngikutin tiap-tiap hari masa-masa Advent tuh pasti menyenangkan kok. Enak. Atau setidaknya kalau nggak tiap hari ya udah tiap minggu lah. 1 lilin, 2 lilin, 3 lilin, 4 lilin sampai lilin Natal dinyalakan itu tuh itu sungguh menenteramkan kok. Selama ini lilin Advent hanya di gereja, sekarang lilin Advent menyala di rumah-rumah. Iya, aku sampai hampir ini yang gitu. Pas mau ibadah, astaga, lilin Advent. Dan itu menarik loh, lilin Advent ada di atas televisi. Iya. Maksudnya lilin Advent di bawah televisi dan nyalanya itu tetap memberikan kita satu penghayatan untuk Advent. Jadi semangat teman-teman, semangat. Tidak ada istilah batal Natal, kita akan tetap menyambut Natal. Tapi mari kita membaharui diri. Buat teman-teman pendeta semangat juga ya. Iya. Putar otak kita ini sama-sama putar otak. Kalau ada yang punya tata ibadah Natal yang menarik atau metode-metode yang baik, mari share. Iya, karena pasti belum semuanya bisa onsite ya. Mungkin ada beberapa yang masih harus online. Jadi mari kita saling memperlengkapi. Sip. Oke, gitu aja kali Usi ya. Yes. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Jangan lupa untuk senantiasa dengarkan podcast Tanpa Podium di setiap hari Rabu malam di Spotify dan juga dapat disaksikan di channel YouTube Podcast Tanpa Podium setiap Sabtu malam. Info lengkapnya bisa seperti tadi ya, Instagram Podcast Tanpa Podium. Udah banyak yang follow loh, kalau belum follow ya. Mana aja lu. Oke, kalau begitu sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Sehat-sehat ya. Sehat dan take care, God bless you. Sukses buat kita semua.